Sehat selalu semuanya. Selamat datang kembali di materi pembahasan tentang elastisitas permintaan. Jadi masih dalam lanjutan teori permintaan, namun kali ini kita membahas tentang pengukuran secara kuantitatif ya, pengaruh harga terhadap perubahan permintaan. Pada pembahasan sebelumnya kita telah sepakat bahwa harga mempunyai pengaruh ya terhadap perubahan permintaan ya, atau KIDI ya. Ketika harga naik maka KIDI-nya akan turun, ketika harga turun maka KIDI-nya akan naik sesuai dengan hukum permintaan. Nah, namun perbedaannya yang akan kita fokuskan pada pertemuan kali ini yaitu untuk mengukur secara kuantitatif atau secara angka ya. Berarti kalau secara angka berarti di sini ada koefisien yang dihasilkan nantinya berdasarkan rumus yang kita pakai. Jadi dalam pembahasan elastisitas permintaan di sini dituliskan pengertiannya yaitu pengukuran secara kuantitatif tentang pengaruh harga terhadap perubahan permintaan. Jadi kita akan mengukur seberapa besar pengaruh harga itu akan mempengaruhi perubahan permintaannya. Secara garis besarnya kita bagi dalam dua keadaan yang ekstrim ya, yaitu nanti yang bersifat tidak elastis atau inelastis dan yang kedua yaitu elastis. Dikatakan tidak elastis berarti nanti secara pemahaman berarti dikatakan tidak elastis berarti pengaruh harga tidak terlalu mempengaruhi perubahan permintaan yang terlalu signifikan ya. Tidak elastis ya, artinya tidak mudah berubah ya. Sebaliknya yang kedua yaitu ketika elastis maka secara harfiah di sini menjelaskan kepada kita bahwa pengaruh harga akan membuat perubahan permintaan yang besar ya, atau yang lebih banyak daripada perubahan harga itu sendiri. Jadi istilahnya harganya berubah dikit, itu perubahan permintaannya berubah dalam proporsi yang lebih banyak. Jadi makanya itu disebut elastis, artinya mudah berubah ya, mudah berubah. Oke, secara rumus ini juga ada di beberapa literasi. Kita memakai rumus elastisitas, yaitu Q setelah dikurangi Q sebelum dibagi dengan Q setelah ditambah dengan Q sebelum dibagi 2, artinya di sini average-nya ya, atau rata-ratanya. Rata-rata antara Q setelah dan Q sebelum, kuantitas ya maksudnya Q, kemudian dibagi dengan price setelah dikurangi dengan price sebelum, selisihnya artinya, ini juga selisihnya, kemudian dibagi dengan average price-nya, itu dibagi. Nah, jadi ini untuk hasilnya nanti, atau rumus elastisitas permintaan ini akan menghasilkan sebuah angka-angka ya. Yang akan kita lebih titik fokuskan pada dua angka ini, yaitu 0 sampai 1. Ketika angkanya nanti ini hasilnya adalah 0 sampai 1, maka disebut tidak elastis. Dan ketika koefisiennya adalah lebih dari 1, atau hasil dari perhitungan rumus ini lebih dari 1, maka dikatakan barang tersebut memiliki sifat yang elastis. Secara grafik, yang tidak elastis digambarkan grafiknya nanti akan curam, dan yang elastis akan lebih landai ya, lebih landai. Jadi di sini memang di literasi yang kita baca atau yang dibagikan itu ada yang 0, ada yang tak terhingga ya koefisiennya. Namun kita coba bahas pada dua titik fokus ini ya, yang tidak elastis dan yang elastis. Mana yang semakin tidak elastis, mana yang semakin elastis. Baik, ini faktor penentu elastisitas. Jadi barang dikatakan semakin elastisitas ketika mempunyai banyak barang pengganti. Jadi ketika suatu produk tertentu atau barang tertentu memiliki banyak barang penggantinya, maka dia akan dikatakan semakin bersifat elastis terhadap perubahan harga. Jadi harganya bisa berubah dikit, bisa kuantitasnya bisa berubah yang dalam proporsi yang lebih banyak. Jadi barang pengganti di sini memiliki peran penting ya, ketika bisa diartikan juga sebagai ketika barang itu banyak sekali kompetitornya, seperti itu ya. Ketika barang itu banyak kompetitornya, maka harga itu berperan penting ya. Ketika harga itu kita naikkan dikit aja, orang akan pindah ke kompetitor lain atau ke produk lain ya. Karena barangnya mempunyai banyak sekali barang pengganti.
Kemudian persentase pendapatan yang akan dibelanjakan kepada barang tersebut juga mempengaruhi barang tersebut semakin elastis atau tidak. Jadi semakin besar proporsi atau persentase pendapatan yang digunakan untuk membeli barang tersebut, maka barang tersebut akan bersifat semakin elastis. Artinya harga di situ akan berpengaruh besar terhadap perubahan permintaan yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu jangka waktu. Jadi jangka waktu di sini semakin lama jangka waktu analisisnya atau analisis dampaknya, maka itu akan menimbulkan barang tersebut menjadi semakin elastis. Sebagai contoh misalnya kenaikan BBM atau minyak dunia ya, minyak dunia. Secara jangka pendek dia nggak terlalu berpengaruh terhadap kuantitas permintaan mobil dan lain sebagainya yang memerlukan BBM. Namun secara jangka panjang orang akan mulai berpikir untuk mencari solusi atas pembelian mobil ya. Mungkin mereka akan mengurangi pembelian mobil, mereka akan lebih memikirkan transportasi yang lain atau bersepeda dan lain sebagainya. Dalam jangka yang lebih panjang itu akan berdampak kepada jadi waktu analisis itu akan mempengaruhi koefisiennya tadi menjadi semakin elastis. Semakin lama waktunya maka itu akan semakin elastis. Jadi ini penting untuk diingat sebagai konsep pemahaman namun tidak perlu dihafal ya. Secara logis, secara logis ya, kita pahami saja ini masuk akal ya, ketika barang banyak pengganti atau banyak kompetitor maka barang tersebut akan semakin elastis. Dan seterusnya persentase pendapatan dan jangka waktu. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama yaitu bentuk kurva landai. Bentuk kurva landai tadi kan elastis ya. Elastis. Jadi kita bahas yang pertama dulu. Dikatakan elastis di sini landai ya. Jadi ini salah satu bentuk kurva landai. Kalau kita coba untuk menghitung, ini mungkin akan menghasilkan koefisien yang lebih dari 1 ya. Nanti bisa dihitung sendiri ya pada gambar ini. P setelahnya misalnya 7.000, P sebelumnya 10.000, kemudian Q setelahnya 90 dan Q sebelumnya adalah 50, dihitung sendiri. Nanti ini akan mendapatkan koefisien elastisitas sebesar lebih dari 1. Baik P3 ke P2 maupun P2 ke P1 ya. Nanti akan mendapatkan koefisien yang lebih dari 1. Nah, kita coba hitung hasil penjualan ya. Hasil penjualan itu kan kita tahu total revenue sama dengan price kali Q ya, atau pendapatan yang hasil penjualan ya, atau pendapatan yang didapat. Itu kan hasil pengalian antara price kali Q. Sebagai contoh kita hitung dulu yang pertama price 10.000. Price 10.000 di sini dikalikan dengan Q-nya. Q-nya 50. Berarti kan 10.000 dikali 50 hasilnya akan menjadi 500.000 ya, 500.000. Ini untuk hasil penjualan pada harga 10.000 ya, pada tingkat harga P1 500.000. Kita hitung yang pada tingkat harga P2. Kalau P2 price kali Q-nya sama dengan 7.000 dikalikan dengan 90. Berapa itu? 7.000 dikalikan dengan 90. Berarti 630.000. Ini yang untuk P2. Ini yang P1. Kita hitung yang P3 pada harga 5.000 dikalikan dengan 150. 750.000. Ini yang untuk P3. Jadi di sini menjelaskan kepada kita bahwa ketika suatu koefisien suatu barang itu elastis, dikatakan elastis, maka penurunan tingkat harga itu akan meningkatkan hasil penjualan. Dikatakan di sini 500 ya pada harga 10.000, diturunkan dikit misalnya 7.000, pendapatannya menjadi 630, malah meningkat pendapatannya.
kemudian diturunkan lagi harganya 5.000 menjadi meningkat lagi menjadi 750.000. Oke. Jadi ini cuma contoh angka. Intinya ketika barang kita bersifat elastis, maka penurunan harga akan cenderung meningkatkan hasil penjualan kita. Itu yang bersifat elastis ya. Kenapa? Secara logis dapat kita sadari bahwa ketika harganya turun sedikit, maka akan terjadi peningkatan permintaan yang lebih besar daripada perubahan harga itu sendiri. Secara simbol kita bisa menulisnya seperti ini, persentase perubahan harga yang lebih kecil daripada persentase perubahan permintaannya. Perubahan, katakan KIDI ya, perubahan permintaan. Jadi secara simbol supaya enak diingat, mungkin ini menjadi kesimpulan yang elastis ya untuk sifat barang yang elastis. Jadi persentase perubahan harga itu lebih sedikit daripada persentase perubahan permintaannya. Jadi sini dirasa sangat menguntungkan apabila diturunkan harganya ya, karena kita mendapatkan pelanggan baru yang lebih banyak dengan adanya menurunkan harga. Oke, itu kesimpulan yang kita tarik di suatu barang yang bersifat elastis ya. Dan ini bisa dijelaskan secara terbalik ya. Ketika harga itu kita naikkan, berarti hasil penjualan kita justru malah turun ya, justru malah turun. Jadi hati-hati ketika barang kita atau barang yang kita usahakan adalah mempunyai koefisien yang elastis. Ketika kita menaikkan harga, maka kita berpotensi untuk kehilangan pelanggan yang relatif banyak, sehingga itu akan menurunkan hasil penjualan kita. Selanjutnya kita coba bahas yang tidak elastis atau yang inelastis ya. Yang tidak elastis di sini semua penjelasan yang di sini adalah kebalikan daripada yang elastis tadi ya. Kebalikan dari elastis tadi. Kita hitung dulu untuk total pendapatan P1 10 price kali Q sama dengan 10.000 dikalikan 50 sama dengan 500.000. Bagaimana kalau harga turun menjadi price 2, maka TR-nya akan menjadi 5.000 dikali 90. Berarti 450.000. Nah, dari 500.000 menjadi 450. Nah, jadi ini penurunan harga maka akan menyebabkan penurunan hasil penjualannya. Kebalikannya tadi, kalau yang tadi yang elastis, penurunan harga akan menyebabkan kenaikan hasil penjualan. Jadi lebih baik diturunkan, tapi jangan dinaikkan. Kalau yang ini kebalikannya, penurunan harga malah menurunkan hasil penjualan. Dan kebalikannya, kenaikan harga maka akan menaikkan hasil penjualan. Jadi dalam kasus yang tidak elastis atau inelastis, atau secara kurva ini digambar securam, atau secara koefisien ini berada pada 0 sampai 1, maka ini kenaikan harga malah menguntungkan perusahaan. Oke, pada session selanjutnya nanti kita bahas bersama tentang studi kasus yang menyebabkan yang berpotensi untuk menyebabkan kenaikan keuntungan di perusahaan atau pada suatu produk-produk tertentu. Banyak ya kita bisa mengaitkan ini terhadap fakta-fakta aktual yang terjadi. Oke, demikian ringkasan singkat tentang pembahasan elastisitas. Jadi ada yang semakin elastis, ada yang semakin tidak elastis. Jadi ini merupakan pembahasan yang kebalikan ya. Sebenarnya kalau kita memahami elastis, maka kita juga pasti akan paham tentang inelastis.
Inelastis di sini berarti kebalikannya elastis, berarti persentase perubahan harga itu lebih besar daripada persentase perubahan permintaan. Jadi di sini perubahan harganya lebih besar daripada persentase perubahan. Jadi walaupun harganya itu berubah banyak, berubah drastis, maka kuantitas permintaan cuman berubahnya lebih sedikit ya, nggak terlalu berpengaruh. Oke, dalam pembahasan studi kasus ini menarik sekali untuk dikait-kaitkan. Demikian rangkuman singkat tentang elastisitas. Sampai jumpa di pembahasan tentang studi-studi kasus maupun fakta aktual yang kita kaitkan dengan konsep permintaan, penawaran, dan elastisitas. Sampai jumpa dan terima kasih.